Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Kali ini, berita tersebut melibatkan ayah kandung penyanyi cilik yang tengah naik daun, Farel Prayoga. Pria berinisial JS yang diketahui tinggal di Desa Kepundungan, Kecamatan Sono, Banyuwangi, ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa malam. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online yang belakangan semakin marak. Menurut informasi dari pihak kepolisian, JS ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarga kecil itu mendadak dipenuhi dengan aparat kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan. Barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut diamankan sebagai bagian dari penyelidikan. Sebetulnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih. Cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah gitu. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Kalau dari Farah sendiri sejauh ini, ya anaknya mungkin karena basicnya memang mentalnya udah terlatih banget ya dari kecil dulu ya. Jadi ketika dia mendengar hal-hal seperti ini, ya dia shock juga sih. Anaknya ini dia ada di sini lagi makan. Lagi ada sama saya lagi makan ya, nggak terlalu shock gitu, karena memang basicnya anaknya mentalnya sudah terlatih lah gitu kan. Bisa Pak Sepri bisa berubah jadi yang lebih baik gitu. Kasus judi online kini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kejadian demi kejadian yang muncul, termasuk penangkapan ayah penyanyi cilik Farel Prayoga, memperlihatkan betapa kompleksnya masalah ini. Sebelum kasus tersebut mencuat, warganet sudah lebih dulu dihebohkan dengan polemik aktris ternama yang diduga terlibat dalam promosi judi online. Hingga kini, proses hukum terkait artis berinisial N dan W masih berjalan di Mabes Polri, namun belum ada perkembangan signifikan yang diumumkan ke publik. Ketua Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, mengambil langkah nyata untuk mendesak percepatan proses hukum dalam kasus ini. Kami tetap mendukung Barreskrim Mabes Polri dan meminta atensi khusus pada Pak Kapolri juga untuk segera menuntaskan kasus-kasus judi online dan maupun promosi judi online yang melibatkan artis-artis Indonesia. Dan kami inginkan Barreskrim Mabes Polri untuk segera juga memanggil kembali artis inisial W dan N supaya menelusuri apakah mereka terlibat dalam kasus promosi judi online. Kalau memang pun mereka terlibat, ya semoga kasus ini bisa diselesaikan dan status mereka bisa dinaikkan sebagai tersangka. Pastinya kami sudah sampaikan artikel-artikel terdahulu yang melibatkan daripada yang pernah dipanggil juga artis tersebut, dan kami akan mencari juga informasi-informasi, dan kita minta kepada masyarakat Indonesia yang mengetahui informasi tersebut untuk memberikan informasi juga ke Barreskrim Mabes Polri. Sejumlah artis-artis yang lain, dan kita minta juga Barreskrim usut tuntas maupun selegram yang mempromosikan judi online, yang harapan kita sebagai relawan Indonesia Bersatu supaya kasus-kasus yang melibatkan artis Indonesia dalam hal ini promosi judi online dituntaskan gitu. Jangan sampai nggak dituntaskan gitu. Kita minta kepastian hukum, apalagi ini kan sudah menjadi atensi daripada pemerintah dan Presiden Republik Indonesia. Maka yang kami harapkan, sangat berharap agar artis W dan N bisa dipanggil kembali dan didalami apakah mereka terlibat. Kalau mereka terlibat, kita minta Barreskrim juga untuk menaikkan statusnya untuk menjadi tersangka. Namun ada beberapa kasus yang melibatkan artis
yang dalam hal ini dalam promosi judi online, dan kami minta supaya kasus ini harus diungkap tuntas biar publik bisa melihat bahwa ini adalah keseriusan daripada Mabes Polri dan kepada Bapak Kapolri untuk mengusut kasus tuntas yang melibatkan artis-artis Indonesia dalam promosi judi online. Judi online ini dan promosi judi online ini ya kami berharap kasus ini dituntaskan dan tidak jalan di tempat. Jangan sampai kasus ini dipetieskan, ada upaya-upaya atau oknum-oknum yang ingin melindungi artis-artis tersebut. Kita ingin terbuka semua, apalagi ini sudah menjadi atensi kasus judi online kan itu. Fenomena perjudian online kini menjadi salah satu isu yang paling meresahkan masyarakat Indonesia. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, perjudian online juga membawa dampak sosial yang signifikan, mulai dari merusak keharmonisan keluarga hingga mendorong perilaku kriminal akibat tekanan finansial yang dihadapi para pemainnya. Keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga menjalar ke kalangan artis dan figur publik. Banyak dari mereka menyatakan kekhawatirannya terhadap maraknya judi online yang seakan tak terbendung. Judi online sudah sangat-sangat meresahkan karena makin banyak yang menjadi korbannya. Mereka menganggap judi bisa menjadi jalan keluar dari masalah keuangan yang mereka punya, padahal itu ada lingkaran setan yang ada mereka malah semakin terperosok jauh ke dalam masalah keuangan. Kenapa judi online bisa sangat berbahaya? Yang pertama menurut saya adalah karena ada potensi kecanduan yang sangat-sangat tinggi. Ini sama seperti kecanduan narkoba. Kenapa judi online bisa kecanduan? Karena mudah diakses, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mau diakses di mana saja, kapan saja bisa. Apalagi dengan sistem hadiah yang mirip dengan orang yang kecanduan narkoba gitu loh. Akan memiliki kerugian finansial yang jauh lebih besar. Tabungan habis, harta benda bisa dijual semua, bahkan bisa berhutang. Ya, berhutang ke rentenir misalnya, ke bank emok misalnya ya. Dan namanya juga judi online. Transaksinya digital tanpa batas. Sekarang kita nggak sadar ternyata uangnya udah besar sekali yang kita habiskan. Yang ketiga, judi online berbahaya kenapa? Karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, stres, kecemasan, depresi, rasa bersalah, malu. Bahkan ada beberapa kasus orang yang terlilit hutang gara-gara judi online harus mengakhiri hidupnya. Itu kan ya. Yang keempat, judi online bisa mengganggu hubungan atau relasi sosial dan juga keluarga. Biasanya orang yang kecanduan judi online menyembunyikan kegiatannya, berbohong sama pasangan, dan banyak cerita mengabaikan tanggung jawab kepada keluarganya. Ending-endingnya ada konflik rumah tangga, perceraian, bahkan sampai KDRT. Pemerintah saya pikir harus hadir di sini, bagaimana supaya bisa mencegah atau minimalisir lah yang namanya judi online ini. Judi online itu bisa merambat yang namanya bisa pinjol nantinya, nggak bisa bayar, kemudian putus asa, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya pikir ayo dong Komdigi, Kementerian Komdigi ini apa yang harus dilakukan untuk bisa memberantas judi online.